wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Riza Umami dari Prodi Penyuluhan Pertanian jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kali ini saya akan menampilkan satu video pemenuhan tugas akhir mata kuliah Komunikasi Bisnis. Selamat pagi Mbak. Pagi Pak. Gimana perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Oke, langsung kita mulai ya. Baik Pak, silahkan. Ceritakan tentang diri Anda. Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak HRD yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan interview pada hari ini. Perkenalkan Pak, saya Rizka Riza Umami. Saya saat ini berumur 20 tahun dengan riwayat pendidikan yaitu di Penyuluhan Pertanian jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan pengalaman organisasi yaitu di Himas Perta, di Kopma Unila, dan berbagai organisasi di luar kampus. Saya juga pernah mengikuti program magang di Pejuang Muda Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kementerian Agama. Apa hobi Anda? Hobi saya tidak terlalu banyak Pak, tapi hobi saya ini yang memberikan saya wawasan lebih banyak, yaitu hobi saya membaca Pak, dan memiliki hobi yaitu berolahraga. Apa kelebihan Anda? Kelebihan saya memiliki semangat pekerja yang sangat luar biasa. Saya adalah orang yang selalu belajar hal-hal baru dan ingin mengetahui hal-hal baru tersebut. Saya akan berusaha keras dengan maksimal apapun yang akan menjadi tugas saya, dan insya Allah akan mengemban tugas yang diberikan oleh dari perusahaan ini ataupun pimpinan saya nantinya. Apa kekurangan Anda? Saya Pak memiliki kekurangan, yaitu saya terlalu kritis Pak terhadap diri sendiri. Saya selalu merasa kurang puas dengan apa yang saya kerjakan. Padahal menurut rekan-rekan saya adalah sudah mengusahakan pekerjaan ini dengan maksimal. Apa yang Anda ketahui mengenai perusahaan ini? Perusahaan ini adalah perusahaan yang berkecimpung di bidang pertanian, di mana perusahaan ini menggandeng beberapa stakeholder lain, yaitu untuk memenuhi kebutuhan penyuluhan yang ada di Indonesia, terutama penyuluhan yang untuk kemajuan petani-petani Indonesia. Mengapa Anda tertarik pada perusahaan ini? Sebagai lulusan Prodi Penyuluhan Pertanian, saya merasa terpanggil Pak dengan jabatan yang saya akan dapatkan ini. Kenapa? Karena saya memiliki jiwa penyuluh atau jiwa sosial yang sangat tinggi. Saya dapat berkomunikasi baik dengan para petani, saya dapat memotivasi mereka, dan itu adalah salah satu kebanggaan saya Pak. Mengapa Anda tertarik dengan posisi ini? Posisi ini adalah posisi yang saya inginkan Pak, karena posisi ini menurut saya adalah posisi yang sangat bisa membantu dan berguna untuk sesama. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain Pak. Apa yang Anda lakukan ketika menghadapi masalah dalam pekerjaan? Baik Pak, ketika dalam pekerjaan saya nantinya, ketika mendapat masalah, saya akan berusaha mencari tahu akar dari permasalahan tersebut. Dan saya akan memposisikan diri saya di posisi A atau B dalam masalah-masalah tersebut. Ketika kita memposisikan diri kita dalam tidak hanya satu titik, kita akan mendapatkan solusi terbaik dalam masalah tersebut. Apakah Anda bersedia jika diminta bekerja lembur? Siap Pak, saya bersedia. Berapa gaji yang Anda inginkan? Saya sudah mencari tahu terlebih dahulu terkait pengeluaran, kebutuhan, dan hal-hal yang diperlukan di kabupaten ini Pak. Menurut saya, dengan posisi saya membutuhkan gaji sebesar 4 atau sampai 5 juta Pak. Mengapa perusahaan harus memilih Anda? Saya adalah orang yang bekerja keras dan mampu untuk menyelesaikan tugas Pak. Saya juga adalah orang yang selalu ingin tahu dan belajar hal-hal baru. Dan saya memiliki semangat pekerja yang tinggi. Inovasi, ide-ide yang saya sampaikan nantinya akan dapat membantu pekerjaan di perusahaan Bapak. Baik Mbak, saya rasa cukup. Terima kasih, semoga keterima ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Itu adalah contoh video wawancara kerja. Berikut ini akan saya sampaikan pengertian-pengertian tentang wawancara. Wawancara merupakan metode penting dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan.
Dalam wawancara kerja, para pencari kerja memiliki kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang organisasi perusahaan, begitupun sebaliknya. Perusahaan dapat lebih mengenal potensi atau kemampuan dari para pencari kerja tersebut. Bagi perusahaan, tujuan wawancara kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana menemukan dan menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dan persyaratan pekerjaan. Cari tahu kepribadian pelamar, cari informasi relevan yang dibutuhkan dalam persyaratan pekerjaan, mendapatkan informasi lain yang dibutuhkan oleh posisi dan perusahaan, membantu menemukan pelamar kerja yang memenuhi syarat. Bagi pelamar kerja, tujuan wawancara adalah kesempatan untuk menjelaskan secara langsung pengetahuan, keterampilan, pengalaman, strategi kerja, dan sikap atau metode dalam menghadapi masalah situasi kerja. Proses wawancara biasanya berisi tanya jawab. Tanyakan ke Departemen Sumber Daya Manusia dan dapatkan jawaban dari pelamar pekerjaan. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan informasi tentang pelamar. Ini pada akhirnya digunakan untuk menentukan apakah pelamar memenuhi syarat untuk diterima sebagai karyawan. Sebagai pencari kerja, terutama yang baru saja lulus, yang perlu dipersiapkan adalah mencari tahu permasalahan yang sering muncul selama proses wawancara. Sebab sebenarnya setiap pertanyaan dalam wawancara disiapkan terlebih dahulu oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Ini berarti mereka telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh para pencari kerja sebelumnya. Sebagai pelamar yang unggul, kita juga harus menyiapkan jawaban alternatif untuk masalah yang akan datang. Dari contoh dan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketika kita wawancara, perlu melakukan persiapan yang matang seperti pada gambar ini. Kita tidak bisa mengetahui siapa yang akan kita hadapi dan berapa yang akan kita hadapi. Perilaku dan gestur pun menjadi salah satu penilaian dalam wawancara kerja. Jadi pastikan kita siap dalam cara menatap atau cara berpakaian. Pastikan pakaian secara formal dan dapat membuat Anda lebih percaya diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.